Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Kita masih membahas adab tentang jihad fisabilillah. Sekarang kita di poin yang ke-10. Kata penulis, wafaqahullah, tajuzu al-khad'ah fil harbi. Tajuzu al-khad'atu fil harbi. Tajuzu boleh, diperbolehkan, al-khad'ah, melakukan tipu daya fil harbi, di dalam peperangan. Wasti'malul hayli, dan menggunakan tipu daya. Al-hayl sama khad'ah mirip artinya, tipu daya. Menipu musuh. Allati yatahaqqaqu biha an-nasru, yang dengannya bisa terwujud pertolongan. Alal a'da'i, mengalahkan musuh. Jadi dibolehkan menipu. Kalau watak asli menipu secara umum itu tidak boleh. Menipu manusia itu sifatnya orang-orang munafik, orang-orang kafir. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Kalau menipu secara umum itu tidak boleh. Tapi menipu dalam peperangan, membuat tipu muslihat, nah itu dibolehkan. Baik. Dasarnya sebuah hadis an Abi Hurairah wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-harbu khad'atun. Peperangan adalah tipu daya. Jadi dalam peperangan itu ada tipu daya. Ini menunjukkan bolehnya berbuat demikian di dalam peperangan. Baik. Yang ke-11, ya juzu, dibolehkan, al-kadibu, berbohong,
fil harbi, di dalam peperangan, mukhada'atan, dalam rangka menipu, lil a'da'i, kepada musuh. Jadi berbohong untuk menipu musuh. Wa kadbul asiru, atau asiri, dan berbohongnya pasukan, ala asirihi, kepada rombongannya. Tapi tujuannya di sini untuk mengelabui musuh. Bukan berbohong justru menjadikan musuh berkuasa. Fa'an Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, laisal kadzabu, tidak termasuk pembohong, alladzi yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan antara manusia. Fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Fayanmi, maka dia memindahkan ucapan yang baik, aw yaqulu khairan, atau berucap yang baik. Jadi ada orang yang sedang berselisih misalnya, sedang musuhan. Ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau namimah, mengadu domba, berbohong tapi menjelek-jelekan. Nah ini berbohong tapi saling muji. Misalnya ngomong ke A, itu si B sebutkan memujinya atau beritikat baik. Terus dia datang ke si B, itu si A ingin berbuat damai dan sebagainya. Karena biasanya kalau ada perselisihan di lingkup yang kecil, misalkan antara seseorang, keumuman lebih senang mengadu domba, bukan mendamai. Muttafaqun alaih. Wazada Muslimun fi riwayatin, dan Imam Muslim menambah pada suatu riwayat, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in, aku tidak mendengar beliau yurakhisu, memberikan keringanan,
fi syai'in, di dalam sesuatu, yaqulun nas, yang manusia ucapkan, illa fi thalathin, kecuali pada 3 perkara. Jadi berbohong dibolehkan di dalam 3 perkara ini. Al-harbu, dalam peperangan, wal islahu bainan nas, mendamaikan antara manusia, wa hadithur rajuli imra'atahu, dan ucapan seorang suami ke istrinya. Wa hadithul mar'ati zaujaha, dan ucapan perempuan ke suaminya. Jadi berbohong antara suami istri. Tapi berbohong di sini bukan berbohong dalam rangka khianat. Berbohong di sini misalnya apa namanya? Terkait misalnya ditanya tentang rasa makanan yang perempuan itu memasak. Kata suaminya enak, padahal nggak enak, demi menyenangkan hati istri. Ya. Nah itu diperbolehkan berbohong, bukan berbohong yang isinya khianat. Kalau berbohong dalam khianat, nah itu tidak diperbolehkan. Baik. Atau berkomentar misalkan tentang keadaan istrinya yang dia senangi atau suaminya dengan kadar yang tidak berlebihan. Karena ya di dalam rumah tangga perlu hal-hal seperti itu. Baik. La yajuzu lil muslimin, tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin naqdul uhudi wal mawathiq, melanggar perjanjian dan kesepakatan. Melanggar perjanjian dan kesepakatan yang telah diperbuat, yang telah disepakati.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma takhafanna." Dan jika engkau khawatir min qaumin, dari suatu kaum, khianatan, terjadi pengkhianatan, fambit ilaihim, maka kembalikanlah kepada mereka, ala sawa, dengan baik, dengan lurus, dengan jujur. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Biasanya dalam peperangan itu ada perjanjian. Nanti ada pembahasan perjanjian damai atau tawanan. Nah, itu harus ditunaikan. Di sini menunjukkan seorang muslim itu jangankan dengan sesama muslim, kepada musuh saja tidak boleh menzalimi di luar ketentuan. Seperti nanti dalam perang itu tidak boleh, atau sudah kita bahas sebelumnya ya, membunuh dengan cara yang sadis. Misalkan sudah mati si musuhnya, karena masih greget, lalu dipatahkan, dicincang dengan tubuhnya. 13. Yajibu, diwajibkan atau wajib, ihsanut ta'amul, memperbaiki hubungan muamalah, ma'al usara, bersama tawanan, wa yura'i fihim al-mawathiqa, dan menjaga kesepakatan wal-hud, dan perjanjian dengan mereka. Jadi tawanan itu tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Afwan ya, bukan usaro, asro di sini. Jamaknya mufrad dari usaro, tapi di sini asro. Jadi tidak boleh atau diwajibkan berbuat baik bersama tawanan dan menjaga perjanjian ad-dauliyah, hubungan internasional. Dauliyah ini antar negara, kesepakatan antar negara. Nah, ini babnya udah hukum internasional ya. Kita belum terlalu menjangkau kali ini. Tapi secara umum intinya tidak boleh melanggar kesepakatan terhadap tawanan. Tapi kita harus berbuat baik kepada mereka. Allati la tukhalifu syariat al-Islam, yang perjanjian tersebut tidak menyelisih syariat Islam. Jadi di perjanjiannya dilihat apa saja. Kalau tidak menyelisih syariat Islam, maka wajib untuk dipenuhi.
Wa imamul muslimin, pemimpin kaum muslimin, mukhayyarun fihim, diberikan pilihan terhadap mereka, takhiran maslahatan, dengan pilihan untuk kebaikan. Baina arba'i khiyaratin, antara 4 pilihan. Nah ini, apa saja? Al-mannu alaihim biitlaqihim, memberikan kebebasan kepada mereka, bebas tanpa syarat. Awil fida'u bil mal, atau menebus dengan harta. Au bi asral muslimin, atau dengan tawanan kaum muslimin, tukar misalnya. Kaum muslimin kadang ditawan juga oleh muslim. Sok tukar antar tawanan. Awil istirqaq, awil istirqaqu, atau menjadikan budak. Si tawanan itu dijadikan budak. Awil qatlu, atau dibunuh. Baik, di sini kalau kita lihat ya, dalam peperangan itu banyak sekali aturan-aturan, adab-adab yang perlu diperhatikan. Makanya kenapa bab jihad itu berada di fikih paling akhir. Karena memang ketentuan-ketentuannya tidak sembarangan. Tidak asal semangat jihad. Tidak cukup modal semangat. Harus jelas ini jihad dalam rangka apa? Siapa yang menyuruh? Melawan siapa? Terus paham atau tidak ketentuan-ketentuannya? Nanti kalau kita baca ini sampai poin 20 lebih, banyak hal-hal yang tidak terbayang. Ternyata seperti itu jihad itu. Maka dari itu tidak boleh sembarangan. Setiap pergerakan yang ada dinamakan dengan jihad. Kalau yang dimaksud adalah jihad jenis lain, yaitu jihad dengan ilmu, membantah kesesatan atau penyimpangan, itu betul. Tapi maksudnya jihad yang sifatnya dengan fisik, nah itu tidak boleh sembarangan. Ya, harus melihat rambu-rambu dalam syariat. Agar kalaupun seorang itu wafat dalam keadaan tersebut, dia meraih derajat syahid. Kalau betul tata cara.
Tapi kalau dia sembarangan, seperti yang terjadi beberapa kejadian di negeri kita, misalnya, ada yang melakukan hal yang sifatnya meneror, dan tidak sedikit juga sampai melakukan aksi yang membahayakan. Bahkan dia sendiri membunuh diri. Lalu kemudian disebut atau mengaku sebagai bentuk jihad. Maka ini tentu perlu pembekalan yang sesuai dengan syariat. Baik, yang ke-14. La yajuzu, tidak boleh. Qatlu ghairil muharibin, membunuh selain yang menyerang, yang ikut berperang. Minan nisa, baik dari perempuan, ini hukum asalnya ya. Wal atfali, anak kecil. Wasyuyukh, orang yang sudah tua renta. Wal ubbad, ubad itu ahli agamanya, ahli ibadah. Wa nahwihim, dan selain mereka. Minal ladina la yuqatilun, dari orang-orang yang tidak ikut berperang. Wala yahmiluna silah, tidak membawa senjata. Wala yusyarikuna al-muqatilin, atau maqatilin, tidak mengikuti peperangan fi harbihim, dalam peperangan mereka. Jadi kelompok tadi, perempuan, anak-anak, orang tua, itu tidak boleh diperangi kalau mereka tidak ikut berperang, tidak mengangkat senjata. Wa yusammuna al-yaum, mereka disebut pada hari ini al-madaniyin, madaniyin ya. Mereka yang tetap tidak ikut, tidak tetap di tempat tinggal mereka, tidak ikut perang. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa wasibyan. Naha, melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari membunuh anak-anak, dari membunuh perempuan dan anak-anak. Muttafaqun alaih. Fa in syaraka haula'i fil qitali bi an qatalu, jika mereka ikut mengikuti dalam peperangan, mereka ikut membunuh, aw harradu alal qital, atau menyemangati perang, aw kana lahum ra'yun wa tadbirun fil harbi, atau mereka memiliki strategi ya, pemikiran dan taktik pengaturan di dalam perang, maka jaza qatluhum, boleh membunuh mereka. Jadi secara asal tiga kelompok ini tidak boleh dibunuh kalau mereka tidak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka ikut-ikutan, ikut campur, ikut andil, punya peran
di dalam proses peperangan tersebut, apalagi nampak di medan perang, maka ini tidak mengapa untuk dibunuh. Baik. Ke-15, yajibu as-sabatu, wajib untuk sabat. Sabat itu teguh, kokoh, tidak gentar. Fi maidanil jihad, di medan jihad. Karena medan jihad itu luar biasa ya. Wa yahrumu, dan haram al-firaru, kabur, wal hazimah, wal hazimah itu dan bercerai-berai. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'ata, jika engkau menemui sekelompok, maksudnya musuh, fasbutu, maka teguhlah, kokohlah, jangan kabur. Wadhkurullah katsira, wadhkurullah katsira, dan sebutlah nama Allah dengan banyak, banyak berzikir. La'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi kalau bertemu dengan musuh harus tegar. Tidak boleh kita berharap bertemu musuh. Nanti ada ya penjelasan di bawah. Tidak boleh berharap bertemu musuh, tapi kalau bertemu musuh jangan kabur. Jika bertemu musuh jangan kabur. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqati. Ijtanibu, jauhilah as-sab'al mubiqati. 7 perkara yang membinasakan. Apa saja di antaranya? Wa dzakara minha, Nabi menyebutkan darinya wat tawalli yaumaz zahmi, kabur di medan atau di hari peperangan. Itu tidak boleh.
termasuk dosa besar. Wa yustasna min dzalika salah satu ahwalin. Dikecualikan dari perkara itu, maksudnya boleh kabur pada 3 keadaan. Boleh kabur dalam 3 keadaan. Ana izin dulu ya, nanti dilanjut. Kita lanjutkan ya. Sampai ke tidak boleh perang, tidak boleh lari di medan perang. Kecuali di 3 keadaan. Yang pertama, al-halul ula. Kondisi yang pertama, an yafirra mukhada'an lil aduwi. Dia kabur dalam rangka mukhadi'an, afwan, menipu. Menipu kepada musuh. Jadi kabur likai, ini ada tujuannya. Dia kabur dulu, ada tujuan. Likai yakirro, untuk menyerang alaihi kepada musuh itu marrotan ukhra, di kesempatan yang lain. Atau dia menyerang di musuh seolah, wah ini sudah tidak ada, padahal sedang bersiap-siap. Yang kedua, al-halusaniyah, yang kedua, an yafirro, dia kabur mutahayyizan, untuk bergabung dalam rangka ingin bergabung ila fi'atin minal mujahidin, ke kepada kelompok mujahidin yang lain. Misalnya jumlahnya sedikit, kemudian di sebelah sana ada yang jumlah banyak. Kabur tapi untuk bergabung supaya pasukannya jadi banyak. Nah, ini boleh. Kemudian yang ketiga, al-halus tsalitsah, kondisi yang ketiga, an yakuna al-aduwwu aksar, keadaan musuh tersebut lebih banyak. Min du'fil muslimin, daripada
lemahnya kaum muslimin. Jadi sudah mengukur, wah ini pasti sangat tidak sebanding. Dan tetap ini nanti kembali ke arahan dari Panglima. Dalilnya atau kita simpulkan, jadi 3 keadaan perang itu, lari di medan perang itu tidak berdosa. Dalam rangka menipu, bergabung, kemudian bergabung dengan pasukan yang lain, atau karena jumlahnya terlalu banyak. Qala Allah Ta'ala, wa man yuwallihim yawma idzin, dan barang siapa yang berpaling, membelakangi pada hari itu, duburahu, ke belakangnya, maksudnya mundur, illa mutaharrifan liqital, kecuali untuk siasat perang, au mutahayyizan, atau bergabung ila fi'ah, kepada kelompok, nah di sini ada pengecualian ya. Jadi barang siapa yang mundur, kecuali membuat siasat atau bergabung. Berarti di sini kalau mundurnya itu karena siasat dan bergabung, tidak termasuk ayat ini. Adapun orang yang mundur karena bukan sebab siasat atau bergabung, faqad ba'a bighadabin minallah, maka dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Orang yang kabur di medan perang bukan untuk siasat dan bukan untuk bergabung, maka dia berada di dalam kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya jahanam. Wa bi'sal masir, sungguh jelek tempat kembali itu. Jadi kalau dia mundur, tapi sebabnya karena siasat dan karena untuk bergabung dengan pasukan yang lain, tidak termasuk yang mendapatkan kemurkaan Allah. Gitu maksud. Adapun yang mundurnya tanpa sebab, misalkan karena takut padahal pasukan siap, tidak ada komando, nah itu termasuk ke dalam yang dimurkai oleh Allah. Artinya dibolehkan kabur atau mundur kalau dalam rangka siasat atau dalam rangka untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Tidak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Ala qaidil muslimin, wajib kepada panglima perang kaum muslimin, an ya'ridul Islam, menawarkan Islam. Menawarkan agama Islam alal kuffar, kepada orang-orang kafir,
alladzina lam tablughum da'watu, yang belum sampai dakwah kepada mereka. Tawarkan Islam. Ini hadis yang pekan kemarin yang panjang kita sudah lihat ya gimana. Fa'in abau, jika mereka tidak mau masuk Islam, fa'innahu, sesungguhnya panglima tersebut, yu'ridu alaihim al-jizyah, menawarkan kepada mereka jizyah, bayar upeti. So, kalau nggak mau masuk Islam, tidak akan diserang, tapi bayar upeti. Fa'in abau, dan jika mereka tetap tidak mau, halla qitaluhum, maka halal, boleh memerangi mereka. Jadi tidak langsung kemudian diserang, gitu. Tapi ditawarkan dulu beberapa penawaran. Ditawarkan masuk Islam, kalau nggak mau ya udah sok bayar upeti. Kalau kemarin disebutkan dulu ya, setelah masuk Islam ditawari hijrah. Tawari bayar jizyah. Kalau masih nggak mau baru diperang. Baru diserang. Jadi jangan dipikir kaum muslimin dulu peperangan itu main serbu aja. Enggak. Dakwah dulu. Di sini menunjukkan dakwah Islam itu rahmat. Tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum-kaum tertentu, Islam itu keras dan sebagainya. Baik. Yukrahu, dimakruhkan, tidak boleh tamanni, berharap, liqa'il aduwi, bertemu musuh. Jadi jangan, wah, ini sekarang kita lagi damai ini. Duh, pengen sekali perang. Jangan ya. Masih ada pintu yang lain kita mendapatkan pahala yang besar. Wa yusannu su'alullahi al-afiyata. Dan dianjurkan memohon kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu kemulusan, kedamaian, ketentraman. Fa'in waqa'al liqa'u bil a'da'i. Dan jika terjadi pertemuan dengan musuh, terjadi perangan, wajib as-sabru, wajib bersabar, wasidqu, dan jujur, fil qitali, di dalam berperang. Jadi tidak boleh berharap bertemu musuh. Tapi kalau ada musuh, sabar, jangan kabur. Baik, segitu dulu ya untuk pagi hari ini. Nanti pertemuan berikutnya tidak boleh sombong, tidak boleh terlalu pede, ujub, mengandalkan kemampuan, mengandalkan pasukan, peralatan. Nanti terkena malah lemah. Dan pernah kaum muslimin mengalami kekalahan karena hal tersebut. Baik, demikian. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.